Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan program Resapi GKJ Margoyudan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas setiap berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat dan segar untuk memasuki hari baru pemberian Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memimpin di setiap pekerjaan dan pelayan kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Matius 14 ayat 26 sampai yang ke-27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah di antara saudara yang belum pernah mengalami rasa takut? Saya yakin pasti semua pernah mengalaminya, meskipun dalam kadar atau tingkatan yang berbeda-beda. Sebenarnya rasa takut itu juga dibutuhkan oleh manusia agar kita bersikap hati-hati di dalam setiap tutur kata dan tindakan yang akan kita lakukan. Akan tetapi apabila rasa takut itu sangat berlebihan, maka akan berdampak kurang baik bagi manusia. Kita bisa menjadi kehilangan akal, kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, putus asa, bahkan kegagalan. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini menceritakan bahwa para murid pada saat itu dalam kondisi yang sangat ketakutan. Ketika perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang, belum hilang rasa takut mereka, ditambah lagi
melihat sosok Yesus yang berjalan di atas air, dan mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Sehingga semakin ketakutanlah mereka pada saat itu, dan membuat para murid tidak bisa melihat segala sesuatu dengan baik, dengan jelas. Bahkan mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan di atas air mendekati mereka untuk memberikan pertolongan. Tetapi justru semakin panik, semakin ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka mereka mulai tenang dan bisa melihat bahwa yang datang adalah Yesus. Akan tetapi masih ada keraguan di dalam diri Petrus. Apa betul yang datang adalah Yesus? Maka Petrus mengajukan sebuah pertanyaan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Pernyataan "apabila Engkau itu" menunjukkan sebuah pernyataan Petrus yang belum yakin betul atau masih ragu-ragu, sehingga Petrus masih meminta penegasan bahwa yang datang itu adalah benar-benar Yesus. Sehingga Petrus minta supaya Yesus menyuruh dia datang kepada Yesus berjalan di atas air. Maka Yesus menyuruh Petrus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan kemudian berjalan di atas air. Akan tetapi ketika angin bertiup, maka ketakutan itu muncul kembali di dalam diri Petrus. Dan kemudian Petrus tenggelam. Hal tersebut terjadi karena masih ada keraguan, karena kebimbangan dan kurang percaya di dalam diri Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita seringkali juga bersikap seperti Petrus di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Ragu-ragu, bimbang, dan kurang percaya terhadap pertolongan Tuhan. Apa betul Tuhan akan menolong terhadap setiap masalah kita, setiap pergumulan kita, sehingga hal tersebut menumbuhkan kembali ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sikap tenang adalah langkah awal untuk bisa mengendalikan rasa takut. Dengan tenang kita akan bisa melihat segala sesuatu permasalahan dengan jelas, dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Kita yakin bahwa Yesus hadir dalam waktu yang tepat untuk menolong kita. Seperti Yesus hadir di saat yang tepat kepada para murid ketika angin ribut dan gelombang datang menerpa mereka. Kuncinya adalah tenang dan jangan takut, dan yakin teguh dan percaya penuh seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekali lagi mari kita imani jaminan pertolongan yang diberikan Yesus.
supaya kita memiliki keberanian dan pengharapan di dalam langkah menjalani hidup ini. Saudara yang terkasih, saat ini pandemi masih ada, dan sampai kapan akan berakhirnya kita belum tahu. Akan tetapi, janganlah takut, tapi juga jangan sembrono, tetapi tetap berhati-hati, tetap jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memampukan kita semua. Amin.